Asbahna wa asbahal mulku lillahi wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah. Pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di Majelis Ta'lim Jalan Budi atau Majelis Ta'lim Ar-Rahman. Mudah-mudahan semoga setiap langkah kaki yang ibu-ibu sampaikan ke masjid ini Allah catat menjadi amal soleh dan semoga menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Meskipun cuaca mendung dan sempat turun hujan, gerimis ya, tapi tidak menyurutkan semangat ibu-ibu untuk hadir. Terus ngawitan panas deui nya. Alhamdulillah. Popoyan aman, popoyan? Aman da teu nyeusuh. Teu nyeusuh cenah Ustaz. Sorry ya. Pakai laundry kayaknya ibu-ibu mah nya. Tos janten, tos beres, sekedah capek nyetrikanya, sekedah nyape nyeusuh tos rengse. Kantun calik we. Da di usia ibu-ibu mah paling nyuci berapa banyak sih ya? Marulang kali tos marisanya punya di bumi kartu duaan panginten. Bahkan di rumahnya ada yang sendirian, Bu. Suami sudah tak ada, anak-anak juga udah pada menikah, nyari rawe paling nyesel kayaknya. Nya sakitu-sakituna we. Ya, ibu-ibu ahlan wa sahlan, selamat datang Wilujeng Sumping. Sekarang kita mulai. Alhamdulillah sudah 16 menit, berarti kita terlambat 10:16. Kita akan membahas tentang etika hidup seorang muslim. Sudah diumumkan di grup, bukunya pun sudah disiapkan, ibu-ibu pun tinggal buka. Seingat saya bahasan terakhir itu etika salam ya. Leres. Hari ini kita akan masuk bahasan tentang etika menjenguk orang sakit. Pas pisan tah. Nembe saha nu teu damang teh di grup teh, Bu? Yang lagi sakit siapa tadi? Absen cenah abi teu damang nuju tatit. Saha nu yang lagi tatit siapa? Ibu Nani lagi tatit. Sakit ini. Oh, sakit punggung. Tuh, aya deui nu teu damang, saha deui nu teu damang? Absen yang lagi sakit? Ibu Ika. Oh, lagi batuk. Aduh, tatian. Kacian ya. Kakak sembuh ya. Ya, saha deui selain Ibu Ika? Aya deui teu damang yang tidak hadir sekarang sakit atau menyakitkan diri? Oh, mungkin ada yang berhalangan. Ya, baik. Tema bahasanya menarik nih Bu ya, karena bahasan sehari-hari kita ya. Terkhusus kali ini kita akan bahas tentang etika menjenguk orang sakit. Halaman 47. Halaman 47 di buku Etika Hidup Seorang Muslim. Salah satu kewajiban seorang muslim terhadap sesama muslim adalah menengok di waktu sakit. Dan ini pesan Rasul, Bu. Rasulullah SAW, Nabi kita tercinta, langsung memerintahkan kepada kita, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak muslim, kewajiban muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Ngajinya jangan sampai nurutan ya. Bukan hakul muslimi alal muslimi sitrun, bukan sitrun, tapi situn 6. 6 itu situn, sitatun 6 ya. Bukan sitrun, situn. Di antara 6 kewajiban muslim dengan muslim yang lainnya adalah apa? Ketika ada saudara kita lagi sakitnya, wa idza maridha fa'udhu, kalau ada yang lagi sakit maka jenguklah, tengoklah. Ya. Menengok orang sakit selain merupakan ibadah juga sebagai wujud kepedulian sosial manusia. Ta ieu karena ibu hidup di Islam tuh Bu, kita bersyukur ya hidup di bawah naungan Islam. Menjenguk, menengok orang sakit itu ibadah. Berarti kenging pahalanya orangnya punya ibadah, diridhoi oleh Allah. Allah dan Rasulnya senang kepada hamba-hambanya yang kemudian menyempatkan waktunya untuk menjenguk orang yang sakit. Dan ini sebagai wujud kepedulian kita sebagai makhluk sosial ya.
Tetangga anu teu damang, tetangga ada yang sakit, kita tengok gitu ya. Ibu teh, Ustaz Nabi mah teu tiasa masiana naon anu teu damang teh, mung jeruk we sa kontainer, alhamdulillah atuh. Palingan langsung sehat eta teh jamaah teh. Tetangga teh da langsung buka usaha dagang jeruk cenah da dipasianku Bu Ima sa kontainer atuh. Abdi mah anjing bade teu damang deui we cenah mah dipasian deui. Apel sa kontainer atuh buka toko buah-buahannya. Orang yang sedang menderita berbagai penyakit akan merasa senang dan berbesar hati dengan kunjungan saudara-saudaranya. Sekarang saya tanya aja ke ibu-ibu, ibu lagi sakit, terus dikunjungi, didatangi oleh saudara ibu, oleh tetangga ibu, oleh siapapun yang memang ngejenguk ibu. Kira-kira ibu senang nggak Bu? Dijenguk, ditengok oleh orang yang sehat ke kita yang lagi sakit, senang nggak? Senang pisan, kamu bari amplopna 2 miliar mahnya. Aduh, langsung sehat. Kan ayah Bu caroge ada suami yang kemudian bertanya-tanya kepada istrinya, mama sakit apa? Oh mama teh asa nggak enak badan ya. Ya udah sama ayah ditransfer aja ya 20 juta. Alhamdulillah ya, mama sehat sih. Mama sekarang mau ke BIP aja, katanya mau apa mah, mau beli sepatu. Jadi nu kawitna teh damang teh langsung harita kene jag-jag Bu. Ku artos mahnya justru pamit tegaduh artos nu rada rieu tehnya. Kita senang Bu kalau saudara-saudara kita ngejenguk kita, apalagi jika ditengok oleh seorang tokoh dan mendoakannya dengan tulus dan ikhlas. Ada mungkin tokoh ketua RW, RT ya, atau yang lebih dari itu, atau memang yang ditokohkan oleh masyarakat ngejenguk ke kita, perhatian kepada kita, maka itu adalah bagian dari kebahagiaan bagi kita. Dan mendoakannya dengan tulus dan ikhlas, tidak ada maksud tujuan apapun selain ayo ngadoakeun we. Ya, hapunten. Kita tidak boleh pilih-pilih ya menjenguk orang yang sakit antara si kaya dan si siu. Ya. Kadang ada orang tuh yang pilih-pilih, mohon maaf ieu mah da beunghar ditengok. Ieu mah miskin. Ieu si ibu eta teh damah. Oh si ibu eta nu miskin teh haroream datang nanti sina. Ira sina, ira naon, ira maotna. Nya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Kalau kata orang Malaysia apa Bu? Nggak boleh membeza-bezakan antara si kaya dengan si miskin. Mau kaya mau miskin, ya kalau sakit ya kita usahakan ikhtiarkan tengok. Dan ini Bu, ada kalimat tulus dan ikhlas, nggak ada tujuan maksud apapun. Hoyong we ngadoakeun, akan menjadi kebanggaan tersendiri. Dalam hal ini agama telah mengatur bagaimana etika menengok orang yang sakit. Bu, ternyata Islam mengatur loh. Kalau ada saudara yang sakit, atau ternyata ibu atau kita juga lagi sakit, maka ada etika. Etikanya apa? Yang pertama, menengok orang sakit adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kalau ngikuti perintah Rasul dapat kebaikan, nggak dapat pahala nggak Bu? Atau Bu, taat ke Allah sareng taat ke Rasul teh, masya Allah, kita ini dapat apa Bu? Dapat pahala, dapat ridhonya Allah karena kita mengikuti dan mentaati aturan Allah dan Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadisnya dari siapa Bu? Al-Barra ya, Anil Barra ibni Azibin, dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an qala, berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk supaya menjenguk orang yang sakit. Nah, sakit bahasa Arabnya marid. Ya. Wattiba'il janazati, mengantarkan jenazah. Wa tashmitil 'atisi, menjawab orang yang bersin. Wa ibraril muqasimi, menepati sumpah. Wa nasril mazlum, menolong orang yang dianiaya. Wa ijabati da'i, mendatangi undangan. Wa ifsya'is salam, dan menyebarluaskan salam. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini juga senada dengan hadis yang tadi saya ungkapkan di awal Bu ya. Hakul muslimi alal muslimi situn, kewajiban muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Nah ini senada seirama dengan apa yang dipaparkan dalam hadis ini. Salah satunya adalah wa idza maridha fa'udhu, kalau ada yang sakit kemudian kita
tengok. Wah, di sini poinnya banyak, Bu. Bukan hanya menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, menjawab doa orang yang bersin. Haji. Jawabnya apa? Ketika dia bilang yang bersin, alhamdulillah. Ibu bilang apa, Bu? Yarhamukallah. Ya, terus yang sakit, yang bersin, jawabnya apa lagi? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tuh ada interaksi saling mendoakan, bunyi. Utas uning atau hartosna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yarhamukallah, apa arti yarhamukallah? Semoga Allah merahmatimu. Terus nanti teh yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah berikan hidayah, petunjuk kepadamu, wa yuslihu balakum, dan semoga Allah membereskan urusan-urusanmu. Ibu ingin urusan-urusan semua ibu-ibu dibereskan sama Allah? Maka syaratnya adalah berdoa, sanes bersin terasannya. Ya, salah satunya lewat perantara bersin. Nuki di Islamanya hebatnya punya diatur bab bersin cobi punten. Di agama nusanes diatur tuh bab bersin, etika menjenguk orang sakit. Saya kira hanya di Islam yang paling sempurna bab ka toilet. Oke kan di urang mahnya di nambu diatur. Atau sekarang kita bahas tentang etika buang hajat ya, Bu ya. Ya, yang berikutnya targhib atau rangsangan untuk menengok orang yang sakit. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah ya ibna adama maridtu falam ta'udni, qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, qala amma alimta anna abdi fulanan maridha falam ta'udhu, amma alimta annaka law 'udtahu lawajadtani indah. Dan darinya ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil, wahai anak Adam, aku sakit dan kau tidak menjengukku. Jawabnya, Tuhanku, bagaimana aku menjenguk engkau padahal engkau Rabbul Alamin? Allah berfirman, tidakkah kau tahu bahwa hambaku si fulan sakit dan engkau tidak menjenguknya, engkau tidak menengoknya? Apakah kau tidak tahu sekiranya kau menjenguknya, pasti kau akan mendapati aku di sisinya. Oh, Masya Allah. Ini rangsangan, Bu ya, targhib untuk menjenguk orang yang sakit berdasarkan pada hadis riwayat Muslim. Pertanyaan yang sering muncul adalah, boleh nggak menjenguk orang yang sakitnya itu non Muslim? Ibu punya tetangga agamanya Kristen, Hindu, Buddha, ya, pokoknya non Muslim lah, bukan Muslim dia, Bu. Kemudian sakit, terus ada kabar di WA, ya. Ucil sini doain saya lagi sakit. Oh, cincin nge-WA. Gimana nih? Boleh nggak menengok tetangga non muslim yang sakit? Jawabannya ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu an berkata, ada seorang pemuda Yahudi yang biasa melayani Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ia sakit. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya untuk menjenguknya. Menjenguk siapa? Menjenguk seorang pemuda Yahudi tersebut. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk di dekat kepalanya sambil berkata, ini perkataan Nabi, aslim. Aslim itu apa artinya? Masuk Islamlah. Maka pemuda itu melihat kepada bapaknya yang berada di dekatnya. Bapaknya berkata, taatilah Aba Qasim. Aba Qasim sebutan panggilan lain dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda itu masuk Islam. Aduh, bahagianya. Alhamdulillah. Masya Allah. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar seraya berkata, ini doa Nabi nih, mendoakan pemuda Yahudi yang tadi lagi sakit, dia tengok sama Nabi. Kemudian diajak oleh Nabi untuk masuk Islam. Ternyata ayahnya itu mengizinkan anaknya untuk masuk Islam. Taati itu Abu Qasim, taati Nabi Muhammad. Maka Nabi kemudian
berdoa untuk pemuda tersebut, pemuda Yahudi yang sudah masuk Islam itu dengan kalimat alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Jadi jawabannya boleh tidak menengok tetangga non muslim yang sakit? Boleh. Ya, boleh, Bu. Apalagi kan Nabi ini yang mengajarkan, Nabi yang memberikan uswah contoh. Dan bukan sekedar menjenguk ya, Nabi mah ada pesan dakwah nabunya. Ngajak Islam, aslim. Duh, seueur tuangannya alhamdulillah. Ieu teh salak, terus teh naon ieu? Pir. Jeruk. Wih. Kadong-dongna nu teh acan teh sareng naon teh? Nya atuh satu ngarujak ti dieu nya. Dan nu teh acan teh ti dieu teh ngarujak ti dia nganggo coet nu agung gitunya. Eta teh acan. Anu atos-atos mah ti dia mah tuang wungkul sangunya. Tah sakali-kali mah ngarujak, Bu. Sareng ieuna, sareng naon teh? Kula sareng kerupuk banjurna. Wah, ini asal nikmatnya. Entong untuk bulan puasa mah nya. Komo wayah kieu nya, entong. Kewe cenah Ustad bade mendekati saum, entong digengke Bu, berbuat baik. Janganlah ditunda-tunda. Ya, gitu Bu. Henteu da abdi mah henteu naon teh? Henteu ngida mung ninggal ieu we mun salalager buahnya. Asa raos ku bumbuna gitu. Nah, jadi kadinya itu teh tina ngajenguk orang yang sakit. Nah biasa Bu, mun teu damang mah biasana sok hoyong tuangeun atawa napi sok tara hoyong tuangeun. Cenah Ustad teu naon di pasiean buah-buahan ge da kangge nu kangge saha Bu biasana tuangeun. Kami ibu ngalayan nu teu damang tuangeunna kangge saha? Kangge nu ngantosan cenah. Baikna nu ngantosan teh meuni asa rada gendut itu teh. Berarti sok nuangan tuangeun anu teu damang. Ya Bu ya, jadi boleh menjenguk tetangga non muslim yang sedang sakit. Tapi atuh terkedah ngadoakeun khusus dengan doa. Nah, ini kan karena kita muslim, dia bukan muslim, dia belum muslim. Maka pas lagi ngejenguk Ustaz, apakah kita mendoakan, syafakallah ya, Allahumma robbana adzibil ba'sa. Ngadoakeun gitu atau napi hanya sekedar jenguk saja? Jenguk, kita datang, ya kalimat yang bisa kita sampaikan, semoga lekas sembuh aja Bu ya. Tidak ada kalimat yang lain selain lekas sembuh ya, istirahat yang cukup. Nah kalau itu saya kira masih diperkenankan. Tapi bagi kita yang sesama muslim dan kita yang muslim yang sedang sakit, ini ada doanya Bu. Halaman 49. Hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu wa an Anasin radhiyallahu anhu annahu qala li Thabitin. Sesungguhnya ia berkata kepada Thabit rahimahullah, ala urqika bi ruqyati Rasulillah, maukah aku menjampimu dengan jampi Rasulullah? Ini muncul istilah ruqyahnya. Ruqyah teh jampe. Maukah aku menjampimu dengan jampi Rasulullah? Kata siapa? Kata Anas ya. Yang berkata kepada Thabit. Qala, Thabit menjawab, bala ya. Jadi hartosna iyah itu selain na'am adalah bala. Tapi cukup satu kali, jangan ya. Kalau ya berarti bala. Tidak ada bala-bala. Bala ya. Naam ya juga ya Bu. Bala ya. Qala, maka Anas membaca. Tanya doa untuk orang sakit atau doa kita yang sedang sakit atau kita menjenguk orang yang sedang sakit. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Hartosna naon? Ya Allah, Tuhan semua manusia yang menghilangkan segala penyakit, sembuhkanlah. Hanya Engkau yang menyembuhkan, tiada yang menyembuhkan kecuali Engkau. Kesembuhan yang tidak diikuti penyakit lain. Eta Bu, doa nu populer
kita mendoakan itu, kalau bisa ibu-ibu juga pelajari sekalian dengan artinya, terjemahnya, biar kita paham dan orang yang dijenguk juga paham ini doa kesembuhan. Macam-macam doa untuk orang yang sakit berdasarkan pada hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjengukku, kata Sa'ad. Maka beliau berdoa. Doanya Nabi kepada Sa'ad apa, Bu? Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Apa artinya? Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. 3 kali itu. Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Namanya boleh diganti dengan nama orang yang lagi sakit. Misalkan nama di sini siapa yang lagi sakit? Tadi saya mau terdamang teh. Ibu Ika. Allahumma shfi Ibu Ika. Boleh. Allahumma shfi Ibu Ika. 3 kali doakan Allahumma shfi Ibu Ika. Ya Allah, sembuhkanlah Ibu Ika. Jadi kita boleh menyebut langsung nama orang yang sakitnya ya. Tadi siapa lagi yang sakit? Allahumma shfi Ibu Nani. Sebutkan Allahumma shfi Ibu Nani, Allahumma shfi Ibu Nani. Itu berdasar kepada hadis riwayat Muslim. Ada lagi berdasarkan dari Abdullah, hadis riwayat Muslim dari Abi Abdullah Uthman bin Abil As radhiyallahu an annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia telah mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaka di sini artinya mengeluh. Syaka artinya di sini mengeluh. Dulu ada, Bu, penyanyi cilik namanya Syaka. Emot ya, Bu? Syaka. Ibu-ibu mah tak hafal. Yang ibu hafal adalah no, ibu-ibu hafal mah Al-Quran. Saya Ustaz nggak hafal lagu, nggak hafal artis, penyanyi, tak hafal. No, abi hafal mah sina Ustaz Al-Quran. Hebatnya jadi mah ada para penghafal Quran unggul atau. Terlihat semua pada tunduk, lama-kelamaan tidur ya. Jadi, Bu, syaka di sini adalah mengeluh. Rupanya Abi Abdullah Uthman bin Abil As radhiyallahu an, ia mengeluh kepada Rasulullah SAW perihal apa, Bu? Dari penyakit yang dideritanya. Kadang diurang kayak gitunya, sok aya punya. Sok aya teh ngeluh panyawat yang mengeluh mengenai sakit. Aduh, sina Ustaz abi tos 30 tahun rorombeheun. Itu kan mengeluh ya. Ya. Iya, sina jarawat. Barangkali abdi jarawat. Mengeluh kan itu, Bu. Dulu juga ada sahabat Rasul yang mengeluh kepada Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian berkata kepadanya, kepada Abi Abdullah Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul, Bu? Do' yadaka alalladzi ya'lamu min jasadika, letakkanlah tanganmu di tempat yang kau merasakan sakit. Waqul, lalu bacalah bismillah. Berapa kali? 3 kali. Waqul sab'a marrat, kemudian bacalah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Itu dibaca 7 kali. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada kemuliaan dan kekuasaan Allah dari penderitaan yang saya rasakan dan saya khawatirkan. Kahartos, Bu. Jadi ketika seseorang sakit, kemudian Rasul memberikan cara, ya, doa selain doa yang Allahumma rabban nas, yaitu doa yang ini. Caranya gimana? Bilih ibu hiji waktos tedamang, Bu. Letakkanlah tanganmu di tempat yang kau merasakan sakit. Misal sakitnya adalah sakit apa? Gigi. Sakit hati. Eta mah ditolak wae sakit hati. Misalkan sakit gigi, letakkan tanganmu di tempat yang kau merasakan sakit.
Lebih baik sakit gigi daripada sakit. Ya, tapi tidak ada daripadanya di tedamang paos mata tapi ada nyeri ibunya. Nah, ketika ibu sakit gigi, letakkan tangan ibu di tempat yang ibu rasakan sakitnya. Misalkan tedamang waos sakit gigi, lalu sama ibu baca Bismillah 3 kali ya. Bismillah, Bismillah. Kemudian ibu baca doa ini nih, hafalkan sama ibu ya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Pendek tuh kalimatnya. 7 kali diulang-ulang. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru ya. 7 kali ibu. Misal sakitnya kaki ya, sakitnya perut, mungkin lagi sakit kepala, sina Ustaz sok atuh doana eta tah. Selain yang Allahumma robbanas bisa dengan doa yang ini Bu ya. Keterangan hadis ini menunjukkan bahwa yang menderita sakit juga dianjurkan untuk berdoa. Jadi bukan doa-doa ini bukan hanya bagi yang dijenguk saja, bagi yang menjenguk saja. Tapi bagi kita yang lagi sakit pun dianjurkan untuk membaca doa tersebut. Kemudian ada lagi nggak Ustadz doa bagi yang sakit? Ada lagi tuh halaman 51. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjenguk orang sakit selama ajalnya belum tiba, maka ia berdoa di dekatnya. Doanya apa? As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. 7 kali. Diulang-ulang sebanyak 7 kali. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan yang mempunyai arasy besar, semoga Allah menyembuhkanmu. Tata doa Bu. Illa afahullahu min dzalikal marad, kecuali Allah akan menghilangkan penyakit itu. Tuh. Apa doana teh? Bu, ibu dongkap karena tedamang. Awal-awal mungkin baca dulu boleh lah ya. Tapi dah diulang 7 kali mah insyaallah hafalnya. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Sakitu atas. Pami nu tedamangna istri berarti kantun dirobih we. Harokat ujungnya ayyashfiyaki ya. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Kalau untuk laki-laki ayyashfiyaka, perempuan ayyashfiyaki. Nah, tapi kalau di sini umum ya, ayyashfiyaka disebutnya dalam keterangan hadis riwayat Abu Dawud. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabbal arshil azim, Tuhan yang mempunyai aras besar, ayyashfiyaka, semoga Allah menyembuhkanmu. Nah, gitu Bu. Insya Allah damang teteh, damang ibu, damang AA gitu ya. Dan kita memang etikanya mesti memberikan support kepada yang sakit. Separah apapun sakitnya ya janganlah ada kata-kata naon Bu, ibu teh damang naon? Ya Nabi sina jantung. Tatanggi abi kamari jantung maot ayo Ibu. Entong Bu. Jadi hilangkan kalimat-kalimat yang akan membuat dia menjadi ngedrop. Jangan. Ya jangan. Jadi kita sampaikan semoga sehat, semoga lekas sembuh. Semoga insya Allah damang. Ya, insya Allah damang. Dan umasian panyawat saha? Allah. Yang memberikan kesembuhan juga Allah. Jangan sama kita kemudian jiwanya di apa Bu? Diciutkan. Ya, didaunkan. Jadi cenah Ustaz abdi mah meuni asa pesimis cenah moal damang jiga nama. Nah, kunaon moal eta si ibu eta cenah ngalayan abdi disebatkeun cenah tetanggina jantung ge maot sapotos abdi cenah jantung. Ulah bunya. Wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dan darinya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang Arab gunung, Arab Badui, dan Nabi
jika menjenguk orang sakit dan berkata, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa, moal naon, sehat, damang. Itulah bahasa Sunda namanya. Jantan ibu pami aya teu damang, kalimat yang Nabi contohkan ke kita ini kalimatnya ini nih. La ba'sa tahurun insyaallah. Apa itu? La ba'sa tahurun insyaallah. Apa arti la ba'sa tahurun insyaallah? Tidak apa-apa. Bahasa Sundana naon, Bu? Teu naon moal, teu naon, insyaallah damang. Insyaallah sehat. Meskipun dokter sudah memvonis ibu 4 bulan lagi kayaknya ibu hidup. Ya. Sama kita katakan la ba'sa tahurun insyaallah. Da nu atas-atas ge ya mungkin ada vonis penyakit yang berat ya Bu ya. Tapi kalau Allah menyembuhkan mah Bu insyaallah tak aya nu tidak ada yang tidak mungkin ya. Ada nggak orang yang kanker, mungkin kankernya sudah kanker apa? Stadium 4 atau lebih tinggi dari sana. Aya teu nu sehat Bu? Ah, Kang ya Allah menggampileunnya. Bagi Allah mudah. Jadi ibu katakan apa tadi? La ba'sa tahurun insyaallah. Teu naon. Sami sareng ibu pami aya murang kali nya incu atau nabi kapungkur gua murang kali. Labuh, jatuh. Apa yang ibu katakan? Ketika anak ibu jatuh. Lagi jalan tuh jatuh, sampai pedahan, labuh Bu, jatuh. Yang ibu katakan naon? Ini tadi. Moal naon? Kuat, gitu kan ya kata-katanya ya. Kuat. Ya. Kata-katanya nanti bisa dirubah dengan kata la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa. Ini sekaligus kalimat pendorong buat orang yang sakit untuk segera sembuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Berikutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sesungguhnya Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Muhammad, kau sakit?" Jawab Nabi, "Ya." Maka Nabi membaca doa. Nah, ini doanya Nabi. Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dzika wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi urqika. Ya. Apa artinya? Dengan nama Allah saya menjampimu dari segala yang mengganggumu, dari bahaya tiap-tiap nafsu atau mata tukang hasud. Allah yang menyembuhkanmu, dengan nama Allah saya mendoakanmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi Nabi juga pernah sakit. Tapi antara sakit dengan sehatnya lebih banyak sehatnya, lebih banyak sakitnya Nabi itu. Nabi mah lebih banyak sehatnya. Ini banyak Bu, dokter-dokter ataupun mereka yang meneliti ya kehebatan Nabi SAW. Seumur hidupnya Nabi sakitnya sangat terbilang lah. Beda dengan kita Bu ya. Kita mungkin lebih banyak sakitnya dibandingkan dengan sehatnya. Karena Nabi SAW adalah manusia yang mulia dan beliau juga sangat menjaga jasadnya juga ya, menjaga fisiknya, menjaga jasadnya bagaimana agar tetap sehat walafiat. Sehingga semua ibu kalau searching di internet, milarian tina internet, seberapa kali sih Nabi tedamang teh? Kaetan lahnya dibandingkan dengan sehatnya. Jadi lebih banyak sehatnya Nabi itu dibandingkan dengan sakitnya. Nah, ini tentu tidak jauh juga ya dari pola makan, pola hidup ya. Jadi pola hidup, pola makan yang Nabi SAW lakukan itu semestinya juga diikuti oleh kita ya. Bukankah ada pesan Nabi Bu mengenai makan? Dalam etika makan kita kemarin sudah bahasnya apa Bu? Kan itu kaitan juga untuk kesehatan kita. Masih ingat nggak tentang etika makan? Hindarilah makanan, minuman yang diharamkan ya Bu ya. Seperti minuman keras. Terus apalagi? Oh banyak tuh tentang makanan minuman tuh. Ya. Terus ambillah jika ada makanan yang jatuh. Dahulukan memberi makanan kepada orang yang berada di sebelah kanan walaupun anak kecil. Jangan makan dengan terlalu kenyang. Itu kan pesan-pesan Nabi nya tong wareg teuing tong dugi ka kamerdekaannya.
kamerkaan mata teh subuh teh enjing kene teh tos bubur teras kupat tahu teras petisna teras timbal padang enjing kene sampai jam 7 dah eta enjing kene tos sagala tadi lelep tak acan siangna tak acan sontenna aya panginten sadina teh 5 kali tuang teh Bu. Nah itu tidak boleh, jangan makan dengan terlalu kenyang. Itu kan pola-pola hidup yang memang Nabi sampaikan kepada kita sehingga supaya kitanya sehat ya. Ibu, sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan kaitan dengan etika sakit. Ya, etika